Kasus penganiayaan yang dialami oleh Tamara Bleszynsky rupanya kian mendulang teka-teki yang baru. Pasalnya setelah melaporkan Wayan Sobrat, Tamara dikonfrontasi oleh pihak yang berwajib untuk bertemu langsung dengan Wayan. Lantas seperti apakah suasana konfrontasi antara Wayan dan juga Tamara kemarin? Menghadapi sikap Wayan yang konon sudah lama mengakui Tamara sebagai kekasihnya, benarkah kemarin sebuah insiden pecah dan membuat Tamara emosi? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Babak penuh kejutan kemarin seolah mewarnai kasus dugaan penganiayaan yang tengah mengguncang Tamara Bleszynsky. Pasalnya, setelah 2 minggu melaporkan Wayan Sobrat, kemarin akhirnya Tamara dipertemukan oleh Polsek Kuta Utara Bandung, Bali dengan Wayan untuk melakukan konfrontasi, mencuatkan sebuah pemandangan mengejutkan. Bagaimana tidak, alih-alih memperlihatkan sikap gentar, Wayan yang sempat menghindar dari awak media justru menampakkan sikap santai penuh senyum. Sementara itu, Tamara yang datang dengan ditemani oleh temannya Adrian sebagai saksi juga tak kalah mengurai sikap tenang. Meski pelaporannya telak-telak disangkal oleh Wayan, tapi Tamara seolah pantang menunjukkan sikap gentar. Uniknya, ketika dipertemukan dalam satu ruangan untuk konfrontasi, toh Tamara dan Wayan sama sekali tidak terlihat berjabat tangan seperti berikut ini. Yang benar tidak ada saya menjabat. Tapi gimana? Dan mengejutkan, jika di awal sesi konfrontasi dengan Tamara, Wayan sempat menyangkal telah menjambak rambut Tamara, tapi ketika sesi konfrontasi kemarin tersebut dilanjutkan ke babak rekonstruksi, faktanya Wayan sama sekali tak menyangkal apalagi memprotes ketika Polsek Kuta Utara mengarahkan proses rekonstruksi yang uniknya menyedot perhatian warga hingga turis di kawasan Pulau Dewata berikut ini. Ya, si Petro. Ya. Nah, saya nih, saya di Jalan Layang. Di sini apakah ada komunikasi seperti ini? Ya? Nanti Dan ini menjambak rambut ya. Oke, sudah sarapan, sudah ya. Sekarang ada kan? Dia datang ke situ dan sambil menjambak rambut saya bersama temannya nggak coba, cuma temannya di belakang. Dia bilang karma kamu di Bali, katanya gitu. Saya ditarik, motornya agak oleng, terus karena kita merasa takut, pernah diancam sebelumnya, terutama saya stop di sebuah warung nasi, karena di situ ada lampu ya, dan ada beberapa orang juga. Terus kemudian motornya berlalu dan kemudian membalikkan motor lagi ke arah kita. Dan ketika itu satu orang temannya turun mau melakukan gerakan pukul. Dan di situ juga ketika kita kabur, kita cabut langsung kabur gitu, langsung ke polisi, kantor polisi.
Dengan pasrahnya Wayan Sobrat melakukan rekonstruksi pada hari Senin kemarin, tak pelak menyisakan tanya. Kerap melakukan penyangkalan demi penyangkalan, mungkinkah proses konfrontasi dan rekonstruksi kemarin bakal mematahkan penyangkalan Wayan? Sempat dikabarkan mengakui Tamara sebagai kekasih serta istrinya, sehingga pernah diminta untuk menuliskan surat pernyataan perdamaian oleh Tamara. Benarkah Wayan terobsesi kepada Tamara hingga rela melakukan kebohongan publik layaknya menyangkal telah menjambak rambut Tamara? Tamara sebagai kekasih, istri, semua saya lakukan berdasarkan kekaguman saya terhadap Tamara yang berlebihan dan di luar batas yang tidak sepatutnya saya lakukan. Apapun yang dikatakan oleh Sobrat, Wayan Sobrat, itu tidak benar. Saya hanya dikenalkan sekali dan itu pun juga sekilas. Justru saya tahu tentang dia atau mengenal dia ketika dia sudah beberapa kali melakukan ancaman teror terhadap saya, keluarga saya, dan juga teman-teman saya. Dan kini ketika serangkaian usaha teror hingga tindak penganiayaan yang mengguncang Tamara berujung rekonstruksi adegan yang sama sekali tidak disangkal oleh Wayan pada hari Senin kemarin, teka-teki baru pun mencuat. Benarkah kasus dugaan penganiayaan Tamara akan segera berlanjut ke meja hijau, memperkarakan Wayan hingga ke jeruji besi? Sudah mulai terang benderang terkait dengan peristiwa yang terjadi. Apanya setelah konfrontir, kita laksanakan rekonstruksi, kemungkinan nantinya akan ada pemeriksaan tambahan dari para saksi nantinya. Setelah itu baru kita rencanakan untuk laporan. Harus tegas dalam hal ini. Kalau polisi tidak tegas, karena polisi sebagai guru masyarakat yang harus mendidik masyarakat, memberikan alur-alur yang benar, yang mana mesti harus benar-benar disalahkan, jangan yang salah dibenarkan, yang benar dalam posisi salah. Ini kita tidak inginkan polisi seperti itu. Saya sudah lebih dari sekali dianiaya, keluarga saya diancam, anak saya ditarik-tarik, dan teman-teman saya yang ada sama saya, dekat saya, diancam mau dibunuh, ditabrak, mobil saya juga ditabrak. Dia datang ke acara opening yang kita lagi, dia lewat, maksudnya motornya dibalik, dia tarik Tamara, kita suruh dia pergi. Dia pergi, ternyata saya sama anak kecil, 3 anak kecil, keponakan saya sama Tamara, kita ke mobilnya Tamara, dia datang, tabrakin saya sama motor, saya jatuh. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan cerita sedih keluarga almarhumah Irma Bule yang diguncang trauma hingga melapor ke Komnas Perlindungan Anak. Ada apa gerangan? Benarkah keluarga menguak bukti baru berupa tumbukan cabai hijau yang digunakan sang pawang untuk mengobati luka ular yang diderita Irma yang konon semakin membuat kondisi kritis? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.